Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rasti Ayuananta dengan NPM 2275342, Prodi Manajemen Informatika kelas 2B. Di sini saya akan mereview untuk memenuhi tugas resume dari mata kuliah Sistem Operasi dalam bentuk video. Materinya di sini terkait tentang instalasi web server. Apa sih itu web server? Web server adalah software atau perangkat lunak sebagai penyedia layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari protokol HTTP atau HTTPS yang dikirim oleh klien menggunakan aplikasi tertentu, misalnya browser web seperti Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Atau bisa juga menggunakan curl dan kemudian mengirimkan kembali kepada klien dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Lalu selanjutnya ada komen arsitektur. Ini sebuah kerangka. Di sini saya mengambil gambaran sederhana, yaitu pertama dari klien komputer. Klien komputer sendiri itu adalah komputer kita. Lalu klien komputer akan terhubung ke internet. Lalu dari internet dia akan mengakses ke web server. Dan setelah di web server akan sendiri akan mengakses ke PHP compiler. PHP compiler ini adalah sebuah perangkat atau bahasa pemrograman yang mana dia akan mengakses ke database. Dia akan mengakses atau berkomunikasi dengan database. PHP compiler sendiri ini nanti akan disimpan di dalam web server. Selanjutnya, ini ada contoh web server, mapping URL sistem web. Di sini saya udah mengambil contoh gambarnya. Dan di sampingnya ada sedikit penjelasannya. Untuk HTTP sendiri, di sini merupakan kode aksesnya. Lalu ada 10.0.0.1, itu merupakan IP dari web server. Di sini saya udah memberikan panah-panahnya. Lalu ada garis miring atau katalog. Itu merupakan local pack yang ada di web server. Terus di sini ada display ASP. ASP ini di sini adalah bahasa pemrograman yang mengakses ke web application. Lalu ada pack sama dengan 1. Di sini dia akan membuat direktori pack sama dengan 1 di web application. Yang terakhir ada produk sama dengan 7. Di sini dia akan mengakses ke database. Lalu di sini ada perbedaan antara web server vs web application. Web application di sini menggunakan bahasa pemrograman, misalnya ISP, PHP, Java, Net, Perl, atau C. Sedangkan web server melayani permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi yang sesuai, misalnya IIS, Apache, dan THTTPD, dan lain-lain. Web application tidak bisa jalan tanpa web server, sedangkan web server bisa bekerja tanpa web application. Lalu selanjutnya ada URL. Di sini ada dua, yaitu URL for static content dan URL for dynamic content. Untuk keduanya di sini aku udah kasih contoh websitenya. Untuk yang static content, dia itu tetap nggak berubah-berubah. Dan kalian bisa cek pada laman lecturer.polinelajaraka.id. Nah, di situ ada angka 80. Angka 80 itu merupakan prox dari HTTP tersebut. Jadi, jika halaman websitenya itu HTTP, itu biasanya bernilai 80. Tapi sekarang sudah jarang digunakan, biasanya yang digunakan adalah HTTPS. Untuk yang dynamic content, itu akan selalu berubah.
Misalnya pada contoh laman MyEkbis. Jadi pada laman MyEkbis, setiap kita mau ke bagian dashboard, kita mau pindah-pindah halaman, itu nanti dari alamat website ini akan berubah-ubah. Jadi angka dari alamat website ini akan berubah-ubah karena dia menggunakan dynamic content. Nah, itu bisa dicek langsung pada laman MyEkbis. Selanjutnya yang terakhir ada konfigurasi dasar. Sebenarnya cara melakukan konfigurasinya itu tuh ada banyak. Cuman di sini saya mengambil konfigurasi dasarnya aja. Jadi konfigurasi dasarnya itu kita mulai dari mengupdate terlebih dahulu, itu menggunakan sudo apt update. Lalu setelah kita sudah selesai update, baru kita akan instalasi Apache 2 menggunakan sudo apt install Apache 2. Nah, inilah gambaran untuk konfigurasi dasarnya. Selesai. Jadi segitu dulu review dari resume saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.